Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini membahas mengenai topik 2, elaborasi pemahaman, mengkaji pemahaman kerangka UBD berdasarkan artikel ilmiah. Perkenalkan, saya Agna Kumala Fitriani, PPG Prajabatan Angkatan 1 2024 Universitas Islam Malang. Judul artikel yang saya ambil adalah Praktik Mengejar Understanding by Design bagi calon guru pendidikan matematika di Universitas Sampurna, Jakarta. Adapun tujuan penelitian mengenai artikel ini adalah agar sebagai calon guru dapat mengimplementasikan UBD dalam proses pembelajaran. Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai UBD, kita perlu mengetahui apa itu UBD. Understanding by Design adalah sebuah kerangka yang dikembangkan oleh McTickle dan Wiggins yang berguna untuk membantu guru dalam mendesain proses belajar mengajar. Salah satu ciri dari UBD adalah dengan menggunakan desain mundur atau backward design. UBD merupakan sebuah kerangka yang membantu pendidik dalam mendesain pembelajaran secara lebih terstruktur, terencana, dan efisien. Berikut ada 3 tahapan mengenai Understanding by Design. Yang pertama, identifikasi tujuan. Tujuan yang bersifat transfer, pemahaman dan pertanyaan esensial, pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasai oleh tiap peserta didik. Pada poin kedua, yakni menentukan asesmen. Menentukan bukti tujuan ketercapaian pembelajaran dengan mendesain asesmen yang sesuai dengan tujuan yang telah didefinisikan pada tahap pertama. Pada poin ketiga adalah menentukan pembelajaran. Dalam merancang kegiatan pembelajaran, pendidik harus mempertimbangkan poin where to, yang mana where and why adalah menyampaikan tujuan, manfaat dari topik yang akan dipelajari, bentuk penugasan, dan penilaian pada peserta didik. Selanjutnya pada poin hook and hold adalah aktivitas yang mampu membangkitkan fokus dan perhatian peserta didik pada topik atau materi. Hal tersebut dapat berupa menyatakan masalah atau isu, pemberian pertanyaan pemantik, atau aktivitas permainan sederhana. Pada poin ketiga yakni equip adalah merancang aktivitas pembelajaran untuk peserta didik yang mengarah pada peningkatan performa dan pemahaman terhadap topik atau materi pembelajaran. Selanjutnya adalah rating, reflect, and revise adalah aktivitas belajar yang menunjang kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah berhasil menemukan konsep dalam topik pembelajaran. Selanjutnya adalah evaluate atau evaluasi, yakni merancang kegiatan yang mengajak peserta didik untuk melakukan penilaian terhadap dirinya dan juga peserta didik lain. Dapat berupa aktivitas memberikan komentar, pemberian umpan balik, atau menulis catatan kecil tentang hal-hal yang telah dipelajari dan apa yang belum dipahami dari topik pembelajaran tersebut. Poin selanjutnya mengenai tailor adalah penyesuaian kegiatan pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan peserta didik yang meliputi minat, gaya belajar, atau kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Pada poin yang terakhir adalah organis. Artinya, penyusunan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara runtut dan terstruktur agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Pada pembahasan selanjutnya mengenai bukti pemahaman, calon guru atau pendidik juga harus bisa mengembangkan pengetahuan mengenai 6 bukti pemahaman yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama, mampu menjelaskan materi. Yang kedua, menginterpretasikan apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan pemahaman. Yang keempat, memiliki perspektif yang kritis. Yang kelima, mampu berempati. Dan yang terakhir, memiliki kesadaran diri. Pada pembahasan selanjutnya mengenai pandangan apa sih yang harus dikembangkan oleh peserta didik. Di sini terdapat 2 poin ya. Yang pertama, melihat pembelajaran lebih holistik dan pentingnya berfokus pada gagasan atau ide besar. Pada poin kedua adalah melihat pentingnya fokus pada tujuan pembelajaran dan bukan aktivitas pembelajaran semata. Berikut adalah hasil penelitian dari artikel yang saya gunakan adalah UBD
bisa diterapkan atau dipraktikkan, akan tetapi pendidik juga harus memahami tentang penerapan UBD dalam waktu yang cukup lama, serta pendidik diharapkan mampu memahami mengenai UBD dan dapat dipraktikkan terlebih dulu sebelum menggunakannya dalam pembelajaran dalam kelas yang berguna agar pembelajaran lebih terarah dan efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.